Partai final di ajang Piala Dunia 2022 yang mempertemukan Argentina versus Prancis rupanya menyimpan cerita tersendiri yang cukup menarik. Mengenai perputaran uang judi bola yang menembus angka 500 triliun rupiah lebih, dari sekian banyak orang yang bertaruh hoki di lingkaran perjudian tersebut, salah satu di antaranya merupakan publik figur ternama dunia yakni Aubrey Drake Graham atau lebih dikenal sebagai Drake. Rapper asal Kanada, Drake, harus kehilangan uang yang sangat besar. Dia kalah taruhan pada judi bola dalam final Piala Dunia 2022. Tak main-main, Drake kalah taruhan hingga 1 juta US dollar atau sekitar 15,6 miliar rupiah. Aubrey Drake Graham atau yang dikenal dengan Drake lahir di Toronto, Ontario, Kanada pada 24 Oktober 1986. Drake menempuh pendidikan di Forest College Health Institute dan Van Root Academy. Namun, Drake harus putus sekolah untuk mengejar karir aktingnya. Kemudian, Drake menyelesaikan diploma sekolah menengahnya pada tahun 2012. Drake mengawali karirnya di dunia akting berkat ayah dari salah satu temannya di Forest Hill. Diketahui, ayah dari temannya merupakan seorang agen akting. Ia menawari Drake perdana dalam serial drama remaja Kanada yang bertajuk Degrassi: The Next Generation. Serial tersebut tayang pada tahun 2021. Setelah sukses membintangi serial Degrassi: The Next Generation, Drake kemudian melanjutkan bakat aktingnya dengan berperan di berbagai serial. Selain sukses di dunia akting, Drake juga melebarkan sayapnya di dunia musik. Drake menerbitkan sendiri mixtape pertamanya yang bertajuk Room for Improvement pada tahun 2006. Pada tahun 2007, Drake merilis mixtape keduanya yang bertajuk Comeback Season. Dalam mixtape kedua Drake terdapat single yang berjudul Replacement Girl. Single tersebut terbilang sukses dan membuat nama Drake lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai penyanyi. Kemudian, mixtape ketiganya dirilis oleh Drake pada tahun 2009. Adapun mixtape ketiga Drake berjudul So Far Gone. Dalam mixtape ketiga Drake, terdapat beberapa single yang berjudul Best I Ever Had dan Successful. Mixtape ketiga Drake terbilang sukses, sehingga ia merilis IP debutnya dengan nama yang sama dan menjadi nomor 6 di Billboard 200. Pada 15 Juni 2010, Drake kemudian merilis album studio debutnya yang bertajuk Thank Me Later. Kemudian, Drake merilis album keduanya pada 15 November 2011 yang bertajuk Take Care. Album tersebut berisi single hit seperti Make Me Proud yang menampilkan Nicki Minaj dan Take Care yang menampilkan Rihanna. Pada tahun 2013, Drake merilis album ketiga yang berjudul Nothing Was the Same. Dalam album ketiga Drake terdapat 7 single yang terbilang sukses. Pada 29 April 2016, Drake merilis album keempatnya yang bertajuk Fuse, yang gak kalah menarik juga dari segi penjualan rilisan fisik dari karyanya. Ia mampu mendulang pundi-pundi dolar yang tak sedikit. Contohnya di album Scorpion yang terjual sekitar 10 juta kopi di tahun 2018. Selain memperoleh penghasilan selangit dari penjualan kaset dan CD, tentu saja Drake memperoleh pemasukan dari royalti di berbagai platform digital hingga YouTube pribadinya yang telah memiliki subscriber 27,4 juta orang. Berdasarkan perhitungan dari Social Blade, dalam sebulan ia dapat menghasilkan sekitar 850 juta rupiah. Sementara, untuk penghasilan terbesarnya terdapat dari tur yang pernah ia laksanakan. Semisal pada saat turnya bersama dengan rapper Future yang mampu hasilkan pendapatan kotor sebesar 1,1 triliun rupiah lebih, sekaligus jadi tur dengan pendapatan paling tinggi mengalahkan Jay-Z dan Kanye West. Nggak cuma memperoleh penghasilan dari profesinya sebagai artis, ia juga meraup pemasukan tambahan setelah melebarkan sayap ke dunia bisnis. Drake diketahui punya label rekaman bernama OVO Sound, termasuk juga bisnis di dunia fashion lewat brand ternama October's Very Own dengan omset pendapatan setara dengan 60 miliar rupiah. Hingga memiliki perusahaan whisky, Virginia Black Whiskey dengan keuntungan 423 miliar rupiah. Dengan banyaknya sumber pemasukan yang didapatkan, tidak heran sih kalau nominal kekayaan saat ini ditaksir mencapai 250 juta US dollar atau sekitar 3,8 triliun rupiah lebih. Itu belum termasuk koleksi mobil mewah yang ia miliki, di mana terdapat satu unit mobil sekelas Ferrari yang dibanderol sebesar 22,7 miliar rupiah di Indonesia. Selain itu, pernah juga hamburkan dana kurang lebih 40 miliar rupiah demi membawa pulang Bugatti Veyron.
Jika bosan, ia juga bisa mengeluarkan mobil sekelas Bentley Continental dari garasi rumahnya, di mana harga jual dari mobil tersebut mulai dari 4 sampai 8 miliar rupiah. Bukti dari ketajiran rapper ini bisa dilihat dari dua koleksi mobil besutan Lamborghini, yaitu Lamborghini Aventador Roadster seharga 6 hingga 8 miliar rupiah dengan Lamborghini Gallardo seharga 2 miliar rupiah lebih. Sementara untuk koleksi mobil terbarunya jatuh kepada Rolls-Royce Phantom yang harga pasarannya sendiri capai 20 hingga 24 miliar rupiah. Selain memiliki banyak mobil mewah, ia juga menginvestasikan sebagian hartanya untuk membeli sebuah properti mewah di kampung halamannya senilai 1,5 triliun rupiah. Tim Kreatif Herald Indonesia.